Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatut selayaknya kita sebagai hamba Allah yang dhaif, mari senantiasa setiap saat kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita minta selalu memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita masih bisa bernafas, bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Harapan kita semoga segala amal ibadah kita khususnya dari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi MC katakan bahwa kita sekarang berada di Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah masuk di bulan Ramadan. Sudah banyak ilmu bekal yang kita dapat, baik dari ceramah, dari khotib dan sebagainya, atau kita buka HP, atau kita dapat kiriman WA dan sebagainya, tentang untuk kita memaksimalkan mengisi Ramadan agar Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita. Jangan kita hanya dengar saja, tidak kita praktekkan pada saatnya. Nah, mungkin yang saya sampaikan juga sudah sering kita dengar. Kalau sudah sering kita dengar, sudah disampaikan, anggap ini sebagai pengulangan, dan biar kita semakin mantap di dalam kita mengisi Ramadan, khususnya di tahun ini. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Asyamu li wa ana ajzi bi. Jadi semua amal ibadah anak Adam, ibadah manusia, lahu baginya, ada catatannya, dicatat oleh malaikat. Illa siyam, kecuali puasa. Asyamu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Puasa itu urusan aku. Puasa itu semata-mata karena aku. Wa ana ajzi bi, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Jadi tidak dicatat. Kapan itu? Nanti di saat padang mahsyar, ketika kita berhadapan dengan Allah, dipanggil orang-orang yang berpuasa, akan diberikan pahala yang begitu besar dari Allah tanpa dihitung-hitung. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftitar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan. Apa itu? Pertama,
ketika mendengar azan maghrib, ketika berbuka puasa, apalagi bagi yang kerja bagian lapangan, kepanasan, haus, dengar azan maghrib, Masya Allah, bagaikan mendapat durian jatuh. Dan yang kedua, ketika nanti kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Jangan dibayangkan itu urusan Allah. Kata Allah, bisa kita ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah saat itu akan berikan pahala yang besar, khususnya pahala puasa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar pahala besarnya Allah berikan langsung kepada kita, maka sedikit kita maksimalkan Ramadan. Dan sekarang kita persiapkan. Apa itu? Pertama, kita tingkatkan sholat kita. Selama ini sholat kita bagaimana? Kita tanya diri kita. Mohon maaf, mungkin yang sholat cuma Jumat doang, karena temannya sholat Jumat ikut-ikutan, pulang nggak sholat lagi. Yuk, mulai sekarang sudah datang ke masjid, mulai sholat Jumat, entar pulang asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya kita sholat. Mau ngapain nggak sholat? Malu sama Allah. Allah nggak pengaruh kita mau sholat mau enggak. Sedunia tidak sholat nggak, Allah nggak pengaruh. Buat kita terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak minta, Allah kasih. Masa Allah panggil suruh sholat kita nggak mau? Bagi yang sudah sholat tapi sholatnya masih bolong-bolong, yuk kita tambal tuh yang bolong. Jangan bolong lagi, mulai sekarang, masuk Ramadan, dan setelah Ramadan, dan seterusnya. Bagi yang sudah 5 waktu, tapi tidak di awal waktu, yuk kita kerjain di awal waktu. Sholat kan ada, kita yang ngatur. Zuhur jam 12, kurang dikit, kadang-kadang lebih dikit. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kecuali ada uzur syar'i, entar-entaran. Kan jam 1, jam 2 masih bisa sholat zuhur, tengah 3 masih bisa. Iya emang bisa, tapi di awal lebih baik. Dan kita nggak tahu umur kita. Zuhur masuk jam 12, jam 1 kita meninggal, kita belum sholat zuhur. Bagaimana sholat zuhur kita? Waktu sudah masuk kita nggak sholat, kan bertanggung jawab kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah 5 waktu, yuk di awal waktu. Bagi yang sudah di awal waktu tapi tidak berjamaah ke masjid musola, yuk kita datang ke masjid, ke musola. Khususnya di bulan Ramadan, mulai saat ini kita datang 5 waktu, selagi ada waktu, kecuali ada uzur syar'i, kecuali ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak, azan dengan datang masjid musola yang dekat saat kita berada saat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 5 waktu kita kerjakan berjamaah di masjid di awal waktu. Kita biasakan qobliyah, ba'diyah dan sholat-sholat sunnah lainnya. Akan nikmat. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, kalau ingin sukses, ingin bahagia, sholat kita benerin. Karena habis hayya ala sholat, hayya alal falah. Ayo kita cari keberuntungan, kita cari kesuksesan, kita cari kebahagiaan, kita cari kemenangan. Di mana? Saat kita sholat, maka Allah panggil melalui azan, hayya alal falah. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tingkatkan baca Al-Quran. Yang Ramadan kemarin belum khatam, dari sekarang kita pasang niat. Ramadan tahun ini saya harus khatam. Bagaimana caranya? Kita yang atur waktu, kita yang tahu waktu kita waktu kosong. Di sholat 5 waktu, atau sebelum tidur, atau sebelum sahur dan sebagainya, kita atur. Dan jangan Ramadan saya selesai Ramadan dari sekarang Quran terus kita baca. Kalau dulu di zaman Orde ada tiada hari tanpa olahraga, sekarang tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 halaman, 1 lembar, kita baca setiap hari. Pahalanya besar di luar Ramadan. Allah janjikan melalui lisan Rasulullah, man qara'al kitaba falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun lam harfun wa mim harfun.
Barang siapa yang baca Alkitab ini yaitu Al-Quran, baginya kebaikan. Satu kebaikan, satu kebajikan dibalas 10. Tidak aku katakan alif lam mim, kaf ha ya ain sad yasin toha. Itu satu huruf bukan. Satu-satu diajak alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca alif lam mim sudah 3 huruf. Kali 10 30. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Kapan lagi kita mencari pahala yang besar? Buat apa? Buat nanti Allah kasih sayang yang berikan kepada kita, Allah redho dengan kita, dan dengan Allah redho sayang sama kita, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tarawih jangan sampai bolong. Selama Ramadan saya harus full tarawih. Enggak bisa. Saya pulang sudah jam 8, jam 9, jam 10. Jam-jam sholat isya saya lagi sibuk-sibuknya. Pulang sendirian, tanya orang rumah. Kalau ada yang belum, kita sholat bersama. Kalau sudah semua, kita sholat sendiri. Saya biasa 28, nggak apa-apa, tambah 3 witir. Suratnya panjang-panjang saya nggak apa, yang pendek. Yang pendek juga cuma qul huwallahu apa qul huwallahu bagi 4. Radhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Rakaat kedua Allahu samad. Enggak apa-apa. Rakaat pertama kita baca alif lam mim. Allahu akbar. Enggak apa-apa. Enggak baca surat juga tidak apa-apa. Itu sunnah. Cuma kalau kita baca Al-Quran saat kita sholat, pahalanya lebih besar daripada kita baca Al-Quran di luar sholat. Apalagi kita baca surat yang panjang. Semakin panjang surat Al-Quran kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita terima. Untuk sahnya ya sah, daripada enggak. Kerjakan tarawih. Sunnah. Emang sunnah. Cuma ada di Ramadan. Di luar Ramadan cari tarawih ke Arab, Mesir, Madinah, Mekah. Nggak ada orang tarawih di luar Ramadan. Mungkin kalau kita umroh di luar Ramadan, ngapain mas? Ngapain pak? Mau sholat tarawih. Kata orang Arab belum minum di Indonesia, mabok di Mekah. Nggak ada tarawih di mana-mana di luar Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya sahur. Sahur harus kita atur waktunya. Sahur jangan terlalu jauh dengan waktu subuh. Jangan jam 12, jam 1, jam 2 kita sudah sahur. Saat sahur dibangunin oleh orang rumah, suami atau anak, kita nggak bangun, udah kenyang tadi, sudah makan. Jam 1, jam 2. Kata Rasulullah, dideketin ke subuh. Kalau sekarang subuh sekitar 4:30 lewat, paling tidak 3:30 atau bahkan jam 4 kita sahur. Udah kenyang, sahur, walaupun seteguk, walaupun satu korma, walaupun satu suan. Tasahharu fa inna bis sahuri barokah. Nih nyari berkah yang susah, yang sulit. Uang banyak, hidup kaya tapi nggak berkah, buat apa? Hidup gelisah, hidup susah, hidup merasa dikejar-kejar, hidup selalu bergelimang dosa, maksiat, uang banyak, harta banyak. Berkah, apa itu berkah? Ziyadul khair, kebaikan-kebaikan pada diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, setiap saat, setiap hari selalu bertambah. Itulah keberkahan. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya saat berbuka. Sahur harus di ujung, dibelakangin, dideketin ke subuh. Kalau berbuka, cepetin. Dengar azan, langsung buka. Bagi muazin, siapkan air di depan mic. Dengar azan, minum, sudah buka puasa, azan. Jangan azan dulu, selesai azan baru buka puasa. Enggak apa-apa sih, tapi kita tidak mendapatkan sunnahnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Seseorang itu akan selalu dalam keadaan kebaikan
selama dia buka puasanya disegerakan. Maka itu takjil. Ya. Ajala yu'ajjilu ta'jilan. Takjil itu buka cepetin. Bukan cepetin 5-10 menit belum maghrib kita udah buka, setengah jam belum maghrib kita buka. Pas azan langsung kita buka. Kecuali ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Maka itu istilahnya takjil. Apa itu takjil? Segerakan buka puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang diusahakan untuk jangan menyetel TV, jangan menyalakan TV saat menjelang berbuka dan saat kita sahur. Ya. Saat sahur TV semua ketawa, lawak semua. Kadang-kadang ngelawaknya juga udah kehabisan modal, udah kehabisan bahan ya. Sekena-kenanya aja ngelawak dia. Kita di saat sahur, di saat itu kita Allah tunggu kita untuk istighfar. Tapi asharihum istighfar, astagfirullah. Dan pada saat-saat sahur kita istighfar, mohon ampun sama Allah, kita wirid, kita zikir, kita sholawat, kita baca Quran, bukan kita dengerin TV, lihat TV ketawa-ketawa ke kaki kita. Bukannya pahala yang kita dapat, bukannya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan kita dapat, tapi kita akan mendapatkan kebekuhan hati karena di saat orang berbuka sahur kita tertawa. Di saat berbuka pun juga menjelang berbuka, kalau bisa usahakan jangan setel TV. Saya alhamdulillah 3 tahun sudah tidak pernah, bahkan tidak sama sekali ada TV sekarang. Saya tulis di situ kecil, saat berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa, saat sahur, TV jangan disetel. Udah orang tahu semua. TV masih ada, cucu kalau lagi datang umur 2,5 tahun, 4 tahun, enggak minta setelin TV kalau di rumah. Karena di rumahnya juga tidak ada TV dia. Udah terbiasa. Dan sampai sekarang udah enggak disetel lagi itu TV udah 2 tahun mungkin. Ya kita biasakan. Kita kasih tahu anak kita, cucu kita mungkin ya mereka selalu TV. Karena emang ngapain lagi kata Pak Ustaz? Mungkin maghrib lama, ya TV kita dengerin, kita lihat dan sebagainya. Hampir kalau kita jalan, coba lihat rumah-rumah yang terbuka, TV yang dilihatin sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi kita maksimalkan Ramadan kita, jangan sampai nanti kita menyesal. Selesai Ramadan, ya udah habis Ramadan, belum maksimal ibadah kita, belum banyak ibadah kita, masih banyak hal-hal yang terlewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, kesehatan, panjang umur, kekuatan untuk kita bisa memaksimalkan, melaksanakan ibadah saum kita dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain kita tingkatkan dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.